Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama datang dari konsumer, ada INDF. Rekomendasinya adalah buy on weakness, supportnya di 5950, resistennya di 6475. Perbankan big cap BBRI juga direkomendasikan buy on weakness pemirsa, 4460 hingga 4920. OLTJ dari konsumer juga direkomendasikan buy 1850 hingga 1980 dari sisi resistennya. Dan terakhir dari properti ada PANI, buy on weakness pemirsa, supportnya di 4980, resistennya di 5670. INDF, BBRI, OLTJ, dan PANI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Jason, langsung saja kita ke saham pilihan pertama, INDF, Pak. Anda rekomendasikan buy on weakness di level berapa dan pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, INDF masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Halo Pak Jason, boleh di-unmute Pak? Halo Pak Jason? Halo. Ya, Halo. silakan Pak, dilanjutkan untuk INDF. Halo, baik. Kalau kita perhatikan memang untuk saat ini lebih bijak untuk kita lebih memikirkan untuk saham-saham yang jangka panjang ya, untuk kita trading swing, terutama di saham-saham blue chip yang saat ini sedang turunnya cukup dalam. Kalau kita perhatikan, yang pertama itu ada di INDF. INDF kenapa saya pilih? Karena memang untuk saat ini sektor consumer itu menjadi sektor yang cukup laggard. Kalau kita perhatikan beberapa saham-saham lainnya seperti OLTJ dan juga Mayora itu sudah naik. Kalau kita perhatikan sekarang di INDF sendiri masih belum ada tanda-tanda kenaikan. Jadi memang untuk saat ini pergerakannya masih sideways dan tentunya masih ada potensi untuk naik juga ke area resisten atau area targetnya itu di 6.500 untuk INDF. Kalau untuk stop lossnya sendiri di 5.950. Stop lossnya di 5.950. Buy on weakness di level berapa Pak? Buy on weakness bisa di level sekarang yaitu di sekitar 6.100. Oke, menguat di 0,83%, target price-nya bisa ke 6.500-an, dan stop loss tadi juga sudah disampaikan ada di posisi 5.950. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, datang dari perbankan big cap Pak. Untuk BBRI, Anda juga rekomendasikan ini penutupan hari ini di 4.600, menguat di 1,55%. Analisis Anda untuk BBRI? Baik, kalau untuk BRI sendiri di antara semua saham-saham banking, kita bisa lihat kalau BRI ini yang paling laggard, yang paling lamban pergerakannya. Kalau kita lihat sekarang ini, saham-saham lainnya seperti BCA, Mandiri, dan juga BNI sudah mulai kembali rebound, mulai kembali naik, sedangkan untuk BRI sendiri masih berada di area-area weakness ya. Ya, untuk saat ini juga di level 4.600 kita bisa perhatikan saat ini BRI ini membentuk sebuah wall flag di sini, sehingga kita bisa mengharapkan akan ada rally lanjutan dari BRI menuju ke target yang pertama yaitu di 4.920. Lalu untuk target berikutnya yaitu di 5.300. Posisi buy di level berapa untuk BBRI? Posisi buy di level 4.600 dengan level supportnya atau cut lossnya itu di 4.460. Baik, pas sekali dengan posisi penutupan hari ini. BBRI ditutup di level 4.600, menguat di 1,55%. Range pergerakan atau resisten selanjutnya juga cukup lebar dan direkomendasikan buy on weakness ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Jason, untuk OLTJ Pak. Anda juga rekomendasikan buy, di mana di penutupan sesi kedua hari ini OLTJ ditutup menguat di 0,53% di 1.885. Analisisnya untuk OLTJ. Baik, OLTJ ini sendiri kalau kita perhatikan sudah sempat breakout dan sekarang ini sedang kembali turun dulu atau retracement dulu.
kalau kita perhatikan sekarang ini sudah mendekati area supportnya yaitu di 1875. Jadi di level sekarang yaitu di 1885 merupakan area yang cukup menarik untuk kita bisa buy and witness juga atau buy and retracement dengan cut loss-nya atau titik stop loss-nya itu di 1850. Ya. 1850 dan targetnya itu di 1980. Baik, penutupan hari ini masih di 1885. Terakhir Pak, Anda juga rekomendasikan dari properti ini ada PANI dan posisi PANI juga direkomendasikan untuk buy on weakness. Analisis Anda untuk PANI? Baik, PANI sendiri kalau kita perhatikan memang bisa kita saat ini perusahaan properti terbesar di Indonesia ya. Lalu kalau kita lihat pergerakannya sendiri memang untuk saat ini masih konsolidasi juga membentuk sebuah triangle. Tapi kalau kita perhatikan nantinya setelah akan ada wacana kalau The Fed akan memangkas suku bunga, dan itu pastinya akan membuat stimulus juga terhadap Bank Sentral Indonesia dan juga terhadap indeks kita, di mana nanti Bank Sentral juga bisa memangkas suku bunga mengikuti keputusan dari The Fed. Nah, dari situ kita bisa memperhatikan saham-saham properti ini kelihatannya akan mulai kembali manggung lagi atau mulai kembali naik lagi, dan bisa kita katakan PANI ini menjadi leadernya ya di dalam sektor tersebut dan bisa kita perhatikan untuk ke depannya. Buy di level berapa Pak untuk PANI? Baik, PANI sendiri kita bisa buy di level 5.225 sampai dengan level 5.250 yaitu penutupannya, dengan titik stop loss-nya itu di candle terakhir, candle terendahnya yaitu di 4.980 dengan targetnya itu di 5.670. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada INDF, BBRI, WLTJ, dan juga PANI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak Jason, selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak HDD Jin menanyakan BSBK Pak, bisa entry di harga berapa? Hari ini lagi-lagi volatilitasnya cukup tinggi, kenaikannya cukup signifikan di atas 20%. Anda rekomendasikan tidak Pak Jason untuk BSBK Pak? Untuk BSBK jika ingin scalping, ya, bisa mungkin mencoba untuk scalping di esok hari, di pagi hari, di level 72 ya, di level closingnya. Kalau kita perhatikan memang secara volume juga breakout juga, jadi cukup menarik sebenarnya untuk scalping sendiri kalau kita bisa memperhatikan saham ini. Tapi kalau untuk hold lama saya kurang sarankan karena memang volatilitasnya cukup tinggi juga ya. Untuk BSBK kita bisa buy di 72 dengan target mungkin di sekitar 77. Baik, selanjutnya Bapak Wimur menanyakan BRPT. Pak Jason ditutup flat hari ini di 1015. Support dan resistennya untuk BRPT. Baik, untuk BRPT sendiri hari kemarin dan hari ini membentuk low yang baru. Jadi ada kemungkinan besar untuk BRPT ini untuk kembali melanjutkan pelemahannya menuju ke level 1000 bahkan sampai ke level 970. Ya. Jadi untuk saat ini disarankan untuk wait and see terlebih dahulu jika belum masuk atau belum beli saham BRPT. Baik, Bapak Inder dari Bali menanyakan Arto, Pak Jason, ambil posisi di 2.500. Sudah profit sebenarnya di penutupan hari ini di 2690. Masih bisa di hold tidak Pak untuk Arto? Baik, untuk Arto sendiri kalau kita perhatikan beberapa candle dalam kurang lebih 5 hari terakhir atau seminggu terakhir ini sudah mulai ada tanda-tanda bimbang ya, ada doji di sini. Jadi ada kemungkinan besar Arto ini belum berhasil untuk break dari titik high-nya yaitu di 2820. Lalu jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar Arto ini akan turun terlebih dahulu ke area supportnya yaitu di sekitar 2550 sampai dengan 2570. Jika ingin mengamankan profitnya, silakan untuk Arto jika memang Arto ini tidak berhasil untuk break dari 2800. Baik, selanjutnya ada Bapak Shoba dari Bali menanyakan ABMM Pak. Bagaimana untuk analisisnya ini, support dan resistennya? Penutupan hari ini di 3.700. Singkat saja Pak Jason. Baik, ABMM menurut saya cukup menarik kalau kita menggunakan Fibonacci juga. Kita mengukur Fibonacci dari titik terendah ke titik tertinggi. Hari ini rebound di level Fibonacci 0,618
dan juga disertai dengan volume juga, walaupun volume hari ini tidak sebanding dengan volume penurunan kemarin ya. Kita perhatikan memang ada kemungkinan besar ABMM ini untuk melanjutkan reboundnya, untuk melanjutkan kenaikannya itu menuju resisten pertama yaitu di 3.840, lalu untuk menuju ke 3.900. Baik, terakhir Bapak Andika dari Lampung untuk AKRA Pak, secara teknikal dan analisis ke depannya apa bisa kembali ke 1.500-an? Singkat saja Pak Jason. Baik, AKRA sendiri kalau kita perhatikan sama seperti tadi ya, ada yang membentuk low yang baru dengan volume yang besar juga, jadi untuk saat ini tidak disarankan untuk baik, karena ada kemungkinan AKRA ini bisa menuju ke level support berikutnya yaitu di 1.340. Baik, jawaban untuk Pak Andika dari Lampung tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Jason, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.